Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali, kita mau beribadah bersama. Kita naikkan syukur kita, pujian kita terhadap Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan layak dipuji dan disembah. Amin. Mari yang bersyukur, sama-sama kita katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiap sangkatan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita dan saudara. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari kita bersuka bersama, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiap sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, bersukacitalah senantiasa, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lebih semangat, lebih bersukacita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah
rasakan bersama. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah memelihara, yang memelihara. oh Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Mari angkat tangan saudara, katakan syukur. Bagimu Tuhan, Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. mengasihiku. Allah yang memelihara. Oh Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. bersyukurlah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, karena kami percaya berkat anugerah-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Syukur, terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kami Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur kami, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah
Engkau Tuhan. sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan Segala pujian, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namanya, puji, segala puji, syukur bagimu. Kami engkau, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan namamu Yesus. Kami sembah namamu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, haleluya. Kami sembah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Kau. Kau bertahta
Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu dan menjadi berkat buat setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu saat ini. Biarlah kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membukakan rahasia firman-Mu. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus kami semua ketika kami mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran itu sendiri yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Masih tetap di dalam tema kita tentang kenaikan Yesus ke sorga. Oke, kita buka kembali di dalam Alkitab kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan buat saudara semua. Di dalam perikop perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Allah itu adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dalam khotbah minggu lalu telah dijelaskan apa itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, saudara sekalian yang kita hadapi saat ini, di mana kita menghadapi pandemi virus, pengertian saudara tentang Allah yang Immanuel itu sedang diuji. Tidak banyak orang Kristen sekarang bertanya, di mana Allah yang Immanuel itu? Ketika saya menghadapi masalah itu, mana penyertaan Allah? Ketika kami dilanda bencana COVID-19 ini, di mana Allah? Tidak sedikit orang Kristen yang kehilangan imannya, saudara. Nah, di sini saudara perhatikan, di dalam perikop ini, pesan Yesus ketika sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan amanat agung di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melihat situasi saat ini, apa yang Tuhan inginkan dalam peristiwa ini? Orang boleh berbicara, wabah ini adalah konspirasi. Tapi satu hal, saudara. Ketika wabah ini ada, kalau Tuhan tidak mengizinkan, hal itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang faktanya wabah itu terjadi. Dan berarti ada maksud Tuhan ketika masalah ini kita hadapi bersama. Kita lihat yang pertama. Apa tujuan Tuhan mengizinkan wabah ini terjadi di dalam kehidupan kita semua? Banyak orang bingung, kehilangan pekerjaan. Banyak orang bingung, tidak lagi hidup normal seperti dulu. Nah, di sini penyertaan Tuhan betul-betul diuji. Saudara perhatikan, kita kembali di dalam Matius pasal 28. Ayat 17 dikatakan di situ, dan ketika melihat Dia, 11 murid itu disuruh Yesus pergi ke Bukit Zaitun,
di mana Yesus akan terangkat ke surga, dan ketika mereka menuju ke bukit itu dan melihat Yesus di sana, di ayat ini dikatakan apa? Ketika melihat dia, mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Coba perhatikan saudara, 11 murid Yesus 3 tahun hidup bersama dengan Yesus. Menerima pengajaran yang sama. Menerima mujizat, melihat mujizat yang sama. Makan juga bersama dengan Yesus. 3 tahun tidak pernah terlepas bahwa ada pribadi Yesus yang menyertai mereka. Tapi ketika giliran Yesus mau naik ke surga, di situ dikatakan beberapa orang ragu-ragu. Kita tidak tahu berapa orang yang menyembah Yesus, berapa orang yang tidak menyembah. Berapa orang yang ragu-ragu. Jadi pengajaran yang sama, didikan yang sama, kenapa outputnya berbeda? 11 murid Yesus itu sama-sama mengenyam ajaran Yesus selama 3 tahun. Tapi kenapa outputnya? Yang satu menyembah Yesus, yang beberapa orang menyembah Yesus, yang lainnya ragu-ragu. Kalau saya melihat, saudara, situasi yang kita hadapi saat ini hampir sama. Ketika wabah ini datang, Anda di posisi yang mana? Anda percaya penyertaan Tuhan atau Anda ragu-ragu dengan penyertaan Tuhan? Dengan mengatakan, mana Tuhan? Mana penyertaan Tuhan ketika saya menghadapi situasi yang berat ini? Atau saudara memilih, saudara percaya kepada Yesus dan menyembah dia. Dan saudara meyakini wabah ini terjadi atas seizin Tuhan. Dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu sama dengan respon gereja. Itu sama dengan respon kita saat ini. Banyak gereja Tuhan berpikir bahwa kalau Tuhan menyertai, harusnya hidup kita itu enak. Kalau Tuhan menyertai kita, hidup kita itu pasti lancar. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ketika Allah menyertai kita, semuanya pasti oke. Ketika Allah menyertai kita, semuanya pasti beres. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Janji Tuhan, dia Immanuel, dia akan menyertai saudara dan saya. Iman itu harus diuji dengan sesuatu peristiwa, masalah. Baru iman itu terbukti. Nah, kita melihat ketika beberapa murid itu ragu-ragu, yang luar biasa. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-18, apa yang dia kerjakan? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi tidak ada kuasa di sorga dan di bumi melebihi Yesus. Kuasa apa yang saudara minta? Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa apapun sudah ada di tangan Yesus. Yang ada di sorga dan di bumi semuanya ada di tangan Yesus. Kalau saudara yakini itu, apa yang membuat saudara dan saya khawatir? Apa yang membuat saudara dan saya takut? Kalau yang janji itu seorang presiden, mungkin janjinya bisa meleset. Tapi ini yang berjanji adalah Yesus. Kalau kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi, apa yang membuat saudara khawatir? Jadi panggilan gereja secara institusi dan gereja secara pribadi, kalau kita melihat situasi saat ini,
Saya melihat fenomena 17 tahun yang lalu, saudara. 17 tahun yang lalu kalau saudara masih ingat, kira-kira tahun 2002 atau 2003. Ketika gereja tidak lagi memberitakan, di mimbar itu memberitakan Injil. Injil ini berbicara Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke sorga. Gereja mulai kehilangan esensinya. Gereja mulai tidak menginjil. Yang diberitakan hanyalah berkat, berkat. Kalau engkau taat, engkau dapat berkat. Hanya jasmani yang mereka pikirkan, saudara. Seberapa hebat gedungmu, seberapa hebat pujian penyembahanmu, seberapa hebat. Itu yang digembor-gemborkan, saudara. Dan tahun itu, Tuhan melihat penginjilan secara institusi dan secara pribadi mandul, saudara. Lalu Tuhan bangkitkan seorang bernama Mel Gibson. Saudara ingat Mel Gibson? Dia membuat sebuah film yang dia kaji selama 7 tahun. Saudara ingat film apa? The Passion of the Christ. 12 jam sebelum penyaliban Yesus, apa yang terjadi? Di situ Mel Gibson menggambarkan sedemikian rupa bagaimana Yesus ketika ditangkap, ketika diadili, ketika dicambuk, ketika dihukum, ketika memikul salib sampai dia disalib. Banyak mata menangis. Banyak orang sadar. Iya. Kalau gereja tidak sanggup menjalankan misi Tuhan, Tuhan bisa pakai Hollywood untuk memenangkan banyak jiwa. Kalau kita lihat fenomena belakangan sebelum pandemi ini terjadi, apa yang saudara perhatikan? Banyak gereja memfokuskan diri kepada apa yang kelihatan. Gereja memfokuskan diri kepada apa yang secara fisik. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Nanti kita perhatikan apa pesan Tuhan, apa wasiat Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Ya. Janji yang pertama bahwa dia menguatkan saudara dan saya. Allah yang menyertai Anda, Yesus yang menyertai Anda dan saya adalah Yesus yang kepadanya telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi jangan saudara khawatir, jangan saudara takut, percayalah tangan Tuhan menyertai saudara dan saya. Ketika kita yakin bahwa Yesus yang berkuasa itu yang menyertai kita. Yesus kembali berkata. Ayat yang ke-19 dikatakan di situ. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di sini saudara perhatikan ayat 19 diawali dengan kata, karena itu. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan karena apa kita bisa pergi menjadikan murid. Karena alasan sebelumnya. Karena Yesus yang saudara percaya itu yang berkuasa di sorga dan di bumi. Itulah yang membuat kita bisa pergi dan menjadikan semua orang itu murid Yesus. Tanpa saudara yakini bahwa Yesus yang berkuasa itu menyuruh saudara, mengamanatkan ini kepada saudara, saudara tidak akan bisa melangkah. Tapi ketika Yesus yang berkuasa di sorga dan bumi itu yang menyertai saya. Dan itulah, dan dialah yang memampukan saya untuk berjalan, melakukan penginjilan. Dan ini amanat Tuhan bukan hanya untuk gereja, tapi untuk saudara secara pribadi. Apakah saudara sudah melakukan penginjilan? Apakah saudara sudah menjadikan semua bangsa muridku? Kata Tuhan. Itu pesan Tuhan yang pertama.
Dan ayat yang ke-20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, diyakinkan kembali, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Arti kata senantiasa itu tidak pernah tidak. Tuhan selalu menyertai Anda. Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi itu, dialah yang menyertai Anda senantiasa. Lalu kenapa kita sering bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika masalah itu terjadi? Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan ada di dalam ucapanmu. Tugas gereja, saudara dan saya adalah mengajarkan setiap orang untuk percaya kepada Yesus Tuhan. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke sorga. Dan ajarlah mereka. Oleh sebab itu, kita harus mengajar. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita belum yakin, saudara? Bagaimana kita mengajar orang lain kalau kita sendiri masih ragu-ragu? Oleh sebab itu pagi hari ini, Yesus ingin mengingatkan saudara dan saya. Di dalam pandemi virus ini, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, memberkati saudara dan saya. Sebelum itu dia memberikan amanat agung. Khususnya buat gereja. Kalau di luar gereja boleh bingung. Orang boleh bingung. Anak Tuhan harus berbeda. Karena kita tahu yang menyertai kita adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan dia sedetik pun tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Itu yang membuat saudara kuat. Itu yang membuat iman kita bangkit. Jangan seperti sebagian murid yang ragu-ragu. Saya tidak menyalahkan mereka ragu-ragu. Dan mereka tidak menyembah Yesus. Karena murid-murid ini dibesarkan dalam konsep agama monoteisme. Artinya dia hanya mengakui satu Tuhan. Tapi ketika Yesus menyatakan pribadinya bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, mereka masih bingung dengan konsep yang lama. Banyak jemaat Tuhan, banyak orang-orang Kristen, model murid Yesus yang ragu-ragu ini. Tugas saudara dan saya meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Supaya mereka yang ragu-ragu menjadi yakin. Dan mereka bisa menyembah dia. Itu tugas saudara dan saya. Konsep lama itu mempengaruhi pola pikir. Konsep lama itu mempengaruhi kehidupan murid-murid. Karena orang Yudaisme, orang Yahudi, mereka hanya percaya bahwa Allah adalah Esa. Ya. Ketika Yesus bangkit, jangankan orang Yahudi, saudara kandung Tuhan Yesus, Yakobus pun tidak percaya waktu itu. Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu turun. Mereka diberikan kuasa untuk menjadi murid Yesus. Saudara bisa membaca kelanjutan ayat ini. Bagaimana ketika Roh Kudus mengurapi mereka satu persatu. Bahkan Thomas sekalipun yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus.
seluruh luka di dalam tubuh Yesus ketika dia dicambuk, dipaku, disalib. Tubuhnya yang hancur itu ketika dia bangkit semuanya dipulihkan. Kecuali yang lobang. Tujuannya apa, saudara? Supaya Thomas bisa mencucukkan jarinya dalam lubang paku itu. Di situ dikatakan bahwa Yesus sangat mengasihi Thomas. Bukan hanya semua orang Tuhan kasih, secara pribadi pun dia bangkit untuk Thomas. Sehingga ketika dia dipulihkan imannya, Thomas bisa menginjil ke daerah India. Dan dia mati di sana. Dan semua murid matinya tidak ada yang normal. Karena dia yakin. Kenapa mereka mau mati? Untuk Yesus. Karena mereka yakin. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi pagi hari ini Yesus kembali mengingatkan bahwa dirinya adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Kembali mengingatkan kepada kita bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Walaupun situasi, kondisi, realita hidup saat ini yang kita hadapi, kondisinya sangat tidak memungkinkan. Tetapi janji Allah, Allah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Imani, pegang janji ini. Tetap memegang janji ini dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan bingung, jangan panik. Karena Tuhanlah yang selalu menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan buat janji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Menguatkan kami, memberikan semangat kembali kepada kami.
supaya kami tetap semangat di dalam Tuhan. Kami terus tetap semangat dalam bekerja, tetap semangat menjalani hidup kami. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, percaya, selalu ku sekali lagi katakan, hatiku percaya, haleluya. Oh glory, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, segalanya bagi. Sekali lagi katakan Yesus, 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 oh, Kau berarti Tuhan bagi kami, bagiku. Oh katakan Yesus, 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 Kau segalanya. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu sekali lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Oh glory, oh hatiku percaya, selalu ku terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami terus menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami akan terus menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala kebingungan kami. Apa yang kami hadapi saat ini, kami selalu serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa.
Allah yang selalu menyertai kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati seluruh jemaat. Sepanjang minggu ini, apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka dan memberkati. Pagar perlindungan Tuhan akan terus memagari kehidupan mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka, Tuhan sertai dan memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan selalu menyertai seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam pekerjaan, dalam perjalanan, di dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan sertai dan Tuhan sendiri akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Masalah apapun yang kami hadapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami juga berdoa khusus buat pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Sehingga mereka dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil, semuanya untuk kebaikan kami, semuanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terpuji namamu Tuhan, berkati pemerintahan kami, baik di pusat, daerah, dan dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan para dokter, para medis, para perawat yang saat ini mereka ada di garis terdepan. Terus berjuang untuk menolong, untuk membantu merawat para pasien-pasien yang saat ini terdampak COVID-19. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka, kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka, supaya mereka akan terus berjuang, terus menjadi garda terdepan untuk bersama-sama mereka menyelesaikan apa yang saat ini sedang terjadi. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Dan kami percaya hari ini kami semua sudah diberkati Tuhan. Yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini, biar Tuhan sendiri yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesusku, Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Oh Yesusku, oh Yesusku, tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, Yesusku, Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku, daerahku. Haleluya. Oh Yesusku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Oh daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Kami akan akhiri ibadah online pada hari ini. Serangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu, berkati hamba-Mu, Bapak Budi Prasetyo,
Biarlah Tuhan terus memberkati, pakai dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah online pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus menyertai kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus.